Yo yo yo, halo sobat movie dimanapun kalian berada. Mimin harap kalian semua sehat-sehat aja ya. Oke, kali ini DC ngeluarin trailer terbarunya yaitu Black Adam. Antihero yang sebenarnya sih hero, diawali dari seorang anak yang mendapat kekuatan dari banyak penyihir pada zamannya. Bahkan kekuatannya digadang-gadang melebihi daripada Pak D Superman. Maksud Mimin Superman. Ya, bagaimana keseruannya? Kita saksikan saja. Check it out. Film diawali dengan sebuah negara bernama Handak, di mana Handak ini dipimpin oleh seorang raja yang terobsesi dengan kekuatan super dari neraka. Raja tersebut bernama Saba. Ia harus membuat sebuah mahkota berbahan batu dan memperbudak para rakyatnya. Bahan batu tersebut disebut dengan Eternium. Salah seorang dari rakyatnya mendapatkan batu Eternium tersebut. Alih-alih dibebaskan, ia malah dibunuh oleh prajurit Saba. Kejadian tersebut dilihat oleh seorang anak. Melihat ketidakadilan tersebut, si anak mencuri batu dan tertangkap. Akhirnya si anak dihukum mati. Tiba-tiba saja bocil tersebut berpindah ke suatu tempat di mana tempat tersebut dihuni oleh para penyihir agung dan Black Adam pun tercipta. Tanpa pikir panjang, Black Adam memberikan perhitungan kepada Raja Sabak dan memusnahkan kerajaannya. Oke, scene beralih ke masa kini di mana Handak masih belum merdeka. Karena kini Handak dipimpin oleh organisasi kriminal bernama Intergang. Untuk masuk ke sana saja diperlukan pemeriksaan. Di malam itu ada sekelompok arkeolog yang berencana mencari mahkota Sabak yang berada di pegunungan Handak. Adriana Thomas sebagai ahli arkeolog dan juga saudaranya yaitu Karim dan juga dua orang sahabatnya yang bernama Ismail bin Mail dan Samir. Setibanya di kaki gunung Handak, mereka menemukan sebuah gua dan menelusuri gua tersebut. Sementara di sisi lain, Karim menunggu mereka. Samir? Benar saja, tiba-tiba Samir jatuh. Tidak lain dan tidak bukan itu ada perbuatan Intergang. Sementara di dalam gua, Adriana dan Ismail menemukan sebuah batu berbentuk makam yang bertuliskan jika tak ingin ia bangun jangan kau ucapkan. Adriana pun mendapatkan mahkota tersebut, namun sialnya Karim dan Ismail tertangkap oleh Intergang. Saat itu Adriana memiliki ide untuk mengucapkan apa yang dituliskan di makam tersebut. Dan tiba-tiba saja IQ Sumel, oh bukan ya, ternyata itu adalah makam Ted Adam, anak yang ada di awal cerita tadi. Ted Adam pun membantai seluruh Intergang yang ada di sana. Bahkan Black Adam bisa menangkap sebuah roket dengan tangan kosong. Sayangnya saat itu Black Adam terluka karena bahan dari roket tersebut berasal dari Eternium. Di sisi lain ternyata Ismail bin Mail masih hidup. Ia merupakan anggota daripada Intergang dan berusaha untuk mendapatkan mahkota tersebut. Di sini, Hawkman diperintahkan Amanda Waller untuk menemukan Black Adam bersama dengan timnya Justice Society. Dikumpulkanlah anggota Justice Society. Di sana ada Dr. Fred, Cyclone, dan yang lainnya. Adam yang terbangun dari pingsannya pun mendapati dirinya di sebuah rumah bersama seorang anak. Tidak lain, ia adalah anak dari Adriana. Kita sebut saja ia Bocil. Si bocil pun menjelaskan kepada Adam bahwa ia sudah lama terkubur selama 5.000 tahun dan ia sudah dibangkitkan oleh Adriana.
Adam yang tergolong manusia kuno pun tak tahu dengan masa kini sehingga ia suka hati melakukan apapun yang ia sukai. Si bocil mengatakan bahwa Adam merupakan superhero yang dapat menyelamatkan rakyat Handak dan terbebas dari jajahan Intergang. Namun sepertinya Adam tidak tertarik untuk menjadi superhero. Sekali lagi bocil mengatakan bahwa Handak membutuhkan seorang superhero. Tetangga di sana sangat heran dengan orang yang bisa terbang. Dan di sana ia melihat patung dirinya. Si bocil mengambil radio milik Intergang dan dia dengan cepatnya melarikan diri. Saat tertangkap oleh pasukan Intergang, si bocil mengatakan bahwa Handak sekarang memiliki seorang superhero. Tak lama Adriana datang dan tiba-tiba Adam pun kembali melawan pasukan Intergang dan dengan mudahnya melemparkannya ke atas langit. Kita coba flashback ke belakang. Adriana dan Karim ternyata mendapatkan mahkota tersebut dan pada saat itu Black Adam menolong mereka. Dengan kekuatan supernya tersebut, dengan mudahnya Black Adam membantai Intergang. Saat ingin menjatuhkan dua pasukan Intergang tersebut, tiba-tiba Hawkman datang dan menyelamatkan mereka berdua. Dr. Fate dan Hawkman mengajak berunding Black Adam dan mengatakan bahwa Black Adam merupakan ancaman dan memintanya untuk menyerah saja. Namun Black Adam menolak dan lebih memilih pertarungan dengan Justice Society. Sempat terjatuh, namun Black Adam kembali bangkit untuk menghadapi Cyclone dengan kekuatan anginnya. Dr. Fate mengetahui bahwa Adriana memiliki mahkota Saba, namun Dr. Fate ingin mengurus Adam terlebih dahulu. Menggunakan kekuatan Doctor Strange, ia terus menahan Adam, namun Adam terlalu OP dan tiba-tiba Atom Smasher berhasil menahan Adam, namun Adam masih sadar. Rakyat Handak merasa Adam telah menyelamatkan mereka dan Adam pun pergi ke reruntuhan untuk bersembunyi. Dr. Fate mengaku dari Justice Society dan meminta Adriana untuk menyerahkan mahkotanya untuk keamanan, namun mahkotanya tidak berada di tangannya melainkan berada di tangan si bocil. Adriana menyarankan mereka untuk berunding baik-baik dengan Black Adam. Tentu kita flashback saat adegan di mana Adam menggunakan kekuatannya memusnahkan kerajaan Sabak dengan kekuatannya tanpa kendali. Saat itu para penyihir agung menjadi murka dan menyegel kekuatan Black Adam melalui makam, di mana di makam itu Adriana telah membebaskannya. Di rumah, si bocil menjadi terkejut karena melihat Ismail yang katanya mati ternyata masih hidup. Ismail meminta mahkota tersebut. Karim menahan Ismail dan meminta bocil untuk pergi dari tempat tersebut. Di lain tempat, Hawkman dan yang lainnya mengajak Adam untuk berunding, namun itu tidak berjalan dengan baik. Si bocil menelpon Adriana dan mengatakan bahwa Intergang telah mengejarnya. Adriana pun meminta kepada Ted Adam untuk menyelamatkan anaknya tersebut. Dan bocil pun tertangkap oleh Ismail menggunakan motor terbang yang membawa bocil tersebut dan Adam mengejarnya. Tidak disangka Justice Society juga ikut membantu untuk mengejar Intergang. Satu persatu Adam dan yang lainnya membantai pasukan Intergang, namun tidak juga menemukan bocil dan Ismail. Di sisi lain Dr. Fate datang untuk menyelamatkan Karim yang sedang terluka. Sementara Adam terus mengejar musuhnya sampai ke ujung kulon.
Dr. Pan meminta Adam untuk menangkap dan mengintegrasi salah satu prajurit, namun Adam mengatakan bahwa ia telah membunuh mereka semua. Di pesawat, Cyclone berhasil menyelamatkan Karim dengan teknologinya. Dr. Pat membaca pikiran Adriana dan mengatakan untuk tetap tenang. Hawkman datang tiba-tiba membawa tahanan, namun Adam memiliki cara yang lain untuk mengintegrasi. Ia membawa dua prajurit ke atas langit. Apabila prajurit itu tidak mengatakannya, maka Adam dengan senang hati akan menjatuhkan mereka. Akhirnya mereka tahu bahwa Ismail membawa bocil itu ke markas Intergang yang berada di atas gurun. Hawkman merasa kesal karena Adam melakukan tindakan sesuka hatinya, dan akhirnya mereka pun berkelahi. Saat meninju lemari, ternyata si bocil menyembunyikan mahkotanya di dalam lemari tersebut. Di mahkota tersebut terdapat tulisan "Matilah untuk hidup", dan mereka tidak tahu apa arti si Adriana tersebut. Memaksa mereka untuk menemukan anaknya jika menginginkan mahkota tersebut. Dengan terpaksa mereka berangkat ke markas Intergang guna menyelamatkan si bocil. Setelah itu, Dr. Pat yang memiliki kekuatan melihat masa depan, melihat Hawkman mati pada pertempuran tersebut. Sebelum menyerbu markas Intergang, mereka menyusun rencana, namun berbeda dengan Black Adam yang main terobos aja, dan ia pun sampai ke markas Ismail. Ismail mengancam akan membunuh bocil tersebut jika ia tidak mendapatkan mahkotanya. Terpaksa Adriana menyerahkan mahkota tersebut. Black Adam pun marah. Benar saja, Adam berhasil menyelamatkan si bocil dan berhasil membunuh Ismail bin Mail. Hawkman pun mendatangi Adam dan akhirnya Adam bercerita tentang pertama kali ia mendapatkan kekuatannya. Kekuatannya berasal dari anaknya, bukan dari dirinya. Akan tetapi, pada saat itu Adam sekarat dan anaknya memberikan kekuatannya kepada Adam. Kekuatan sebesar itu memancing Raja Sabak dan membunuh anaknya. Situlah Ted Adam murka semurka-murkanya dan menghancurkan pasukan sekaligus kerajaan Sabak. Saat itu Ted Adam sadar bahwa kekuatannya merupakan ancaman bagi seluruh manusia. Disitulah Ted Adam mengucapkan mantra dan seketika kekuatannya pun menghilang. Setelah menjadi manusia biasa, Hawkman dan yang lain membawa Ted Adam ke fasilitas di bawah air, di mana di sana ia dimasukkan ke dalam tabung sehingga ia tidak dapat mengucapkan kata Shazam. Di dalam perjalanan, Dr. Fate merasa ada yang janggal. Ia melihat ke masa depan dan melihat Hawkman tetap mati. Adriana dan juga Cyclone merasa ada yang janggal. Mereka mencoba mengartikan mahkota itu sekali lagi, dan kini mereka mengerti apa yang dimaksud mahkota itu. Mati adalah jalan menuju kehidupan. Artinya, akan ada kehidupan yang abadi setelah kematian, dan ia akan menjadi Iblis Sabak. Iblis Sabak pun muncul ke permukaan dan ia membantai seluruh pasukan Justice Society. Serangan Sabak bertubi-tubi dilancarkan kepada Justice Society, termasuk Hawkman dan juga pasukan yang lainnya. Sabak masuk ke dalam reruntuhan istana dan Hawkman dihadang oleh Dr. Fred. Dr. Fred mengatakan bahwa Hawkman bisa diselamatkan, walaupun itu mengorbankan dirinya sendiri. Sabak yang ingin duduk di istana pun dicegat oleh Dr. Fred dengan kekuatan Kage Bunshin-nya. Di tengah pertarungan, Dr. Fred mencoba membangunkan Ted Adam dengan menggunakan kekuatan telepatinya. Ted Adam pun berhasil bangun dan naik ke permukaan air. Di lain sisi, Dr. Fate berhasil dikalahkan.
Sabak pun naik ke singgasananya dan ia mendapatkan kekuatan yang jauh lebih besar lagi. Sabak pun memerintahkan pasukan nerakanya untuk menginvasi Khandak. Adam yang sekarat pun tiba-tiba didatangi oleh anaknya. Anaknya meminta Adam untuk tidak mudah menyerah, karena manusia di bumi sangat membutuhkannya. Ditambah lagi bocil memimpin penduduk Khandak untuk melawan pasukan neraka. Adam pun tiba tepat waktu dan berduel dengan Sabak. Adam terdesak oleh Sabak, tapi untungnya tiba-tiba Hawkman datang membawa helm Dr. Fred dan membuat kaget bunsinnya. Dengan kekuatan overpowernya, Adam berhasil mengoyak tubuh Sabak dan kemenangan pun didapatkannya. Akhirnya masyarakat Khandak pun terbebaskan. Hawkman meminta agar Adriana menjaga Adam baik-baik. Adam pun naik ke singgasananya. Namun Adam mengatakan ia tidak suka menjadi raja, ia lebih suka menjadi superhero dan melindungi rakyat Khandak. Di post credit scene kita diperlihatkan Adam dihubungi Amanda Wallace. Dan setelah itu ia didatangi oleh Superman dan mengajaknya berunding. Dan film pun berakhir. Dan sampai jumpa lagi Sobat Mopi di Immunomovie berikutnya. Say goodbye. Anxiety, filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see. Whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders.